Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan buku yang berjudul How to Respect Myself. Seni menghargai diri sendiri. Prolog. Masalah harga diri. Tak terasa saya sudah menjadi seorang dokter parubaya, rambut putih. Banyak orang yang datang meminta nasihat saya. Ada juga yang mengirimkan surat untuk mengatakan bahwa hidupnya berubah setelah mendengarkan seminar saya. Sungguh, masa-masa yang membahagiakan. Saya masih sehat dan dihormati oleh istri dan anak-anak tercinta. Orang tua mempercayai saya, dan satu-satunya kakak laki-laki saya pun selalu memberi dukungan. Bisa dibilang secara keseluruhan hidup saya sangat bahagia. Anda mungkin sama sekali tidak akan menduga bahwa saya adalah anak yang lemah sewaktu kecil. Tubuh lemah dan hati pun lembut. Saya seringkali absen karena amandel, bengkak dan merupakan anak yang cengeng. Saya tidak nakal seperti anak laki-laki pada umumnya, tetapi juga tidak tegas. Otak saya biasa saja, dan tangan saya juga tidak terampil. Saya tidak percaya diri, dan juga tidak gigih. Orang-orang di sekitar saya mengkhawatirkan saya yang seperti itu. Dulu, saya tidak percaya diri melakukan apapun. Saya selalu mengalah dan menuruti orang lain. Namun, itulah masalah terbesarnya. Jika direnungkan kembali, itu bukan karena saya peduli atau ingin membantu orang lain. Saya hanya menyerahkan kesempatan kepada orang lain karena saya tidak bisa mempercayai diri saya sendiri dan takut menggagalkannya. Saya tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti sekarang. Saya sangat puas terhadap kondisi saya saat ini. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah mempercayai, mencintai, dan membuat saya seperti ini. Beberapa orang mungkin meyakini bahwa saya berbahagia karena titel dokter kejiwaan. Kepercayaan diri saya tergenjot berkat pekerjaan yang disegani ini. Tentu anggapan ini tidak salah sepenuhnya. Saya belajar banyak hal dari para dosen dan senior yang baik selama pendidikan profesi. Berkat itu, saya bisa tumbuh dan bangga dengan sertifikat keahlian saya. Saya tahu banyak. Saya tahu banyak dokter yang hidup dengan keras. Saya juga tahu bahwa rasio bunuh diri dokter kejiwaan lebih tinggi daripada dokter di bidang lainnya. Oleh karena itu, saya tidak bisa sepakat dengan pendapat Anda kan dokter, profesi yang didamkan setiap orang. Tentu saja Anda lebih bahagia daripada orang lain. Saya berhenti dari rumah sakit tempat saya bekerja dan membuka praktik sendiri beberapa tahun lalu untuk mengerjakan sebuah PR yang tertunda, yaitu menemukan alasan saya puas terhadap hidup saya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Saya meluangkan waktu untuk menulis tentang makna bahagia. Apa yang membuat kita bahagia? Apa syarat yang diperlukan? Dan sebagainya. Saya ingin meninggalkan catatan tentang apa yang saya sadari dalam proses itu. Bagaimana saya berubah dan bagaimana
meneruskan perasaan tersebut. Setiap kali pasir pikiran tersambung, kata yang muncul ke permukaan pasti adalah harga diri. Kata yang juga dikenal dengan istilah self-esteem. Menurut kamus, kata ini bermakna penilaian tentang diri atau indikator tentang seberapa besar rasa sayang dan kepuasan terhadap diri. Saya pun jadi tertarik dengan istilah harga diri. Proses saya menjadi bahagia, rupanya adalah proses pemulihan harga diri. Saat paling tidak bahagia dalam hidup adalah ketika harga diri saya berada di titik terendah. Saya pernah tinggal kelas sewaktu kuliah kedokteran. Tentu bukan kegagalan yang pertama dalam ujian. Saya pernah gagal dalam ujian masuk sekolah menengah sains, dalam ujian masuk perguruan tinggi, bahkan dalam saringan masuk lembaga persiapan masuk perguruan tinggi. Gagal naik kelas saat kuliahlah yang paling sulit saya terima. Saya sempat skeptis, jangan-jangan harus mengubah jalur hidup. Kala itu, setiap hari saya minum-minum, merokok, dan kecanduan game. Saya muram ketika membayangkan akan kuliah bersama adik-adik kelas. Saya pun menghindar dari keluarga karena merasa malu. Saat teman-teman pergi ke kampus di pagi hari, saya masuk ke warnet. Saya begadang di sana dan pulang diam-diam saat dini hari. Saya berkali-kali menghabiskan malam di tempat biliar atau kedai minum kaki lima. Lalu pulang menjelang subuh seperti kucing. Saya juga pernah berkali-kali berkelana, putus asa, dan mengalami harga diri yang jatuh drastis. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hidup saya adalah proses jatuh bangunnya harga diri. Saya mengalami rendah diri yang parah dan terperangkap dalam perasaan terlambat, ingin menyerah, dan ingin melepaskan harapan. Ternyata dulu sedemikian berat perjuangan saya untuk menaikkan harga diri ke tempatnya, dan kini setelah sehat, barulah saya merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Harga diri adalah hasil dari kebahagiaan, dan begitu pula sebaliknya. Harga diri pulih adalah sama dengan menjadi bahagia. Itukah sebabnya saya bisa bertahan selama perjalanan mengembalikan harga diri, meskipun sedikit sulit dan tidak nyaman. Masalah harga diri tidak hanya penting bagi saya. Sebagian besar orang yang menemui saya dan mengaku tidak bahagia mengalami kekurangan harga diri, minder. Mereka yang diselingkuhi, mereka yang putus dengan kekasihnya, pasien depresi, pecandu, mereka yang ingin mati dan keluarganya. Mereka mempunyai masalah harga diri, dan saya membantu mereka, sebab saya seorang dokter sekaligus trainer harga diri. Saya mengetahui banyak teori dan teknik selama belajar menjadi dokter kejiwaan. Semua itu saya tanamkan kepada diri sendiri. Hasilnya, saya menjadi kuat dan memiliki kemampuan bersimpati.
terhadap orang-orang di sekitar yang mengalami susah hati. Berkat berbagai pengalaman pula, saya jadi lebih tahu tentang ucapan apa yang dapat melukai orang-orang berharga diri rendah. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana seharusnya memperlakukan mereka. Di masa lalu, saya merasa seperti orang yang tidak berguna. Tetapi setelah waktu berlalu, baru terasa bahwa semua kejadian itu adalah sumber daya yang cukup berguna. Saya ingin menuangkan secara jujur dan membagi semua proses itu lewat buku. Namun, memang tidak mudah menyampaikan kisah yang saya alami dan informasi yang saya peroleh kepada orang lain. Terlebih lagi, rahasia pribadi atau kisah pertumbuhan. Istri saya sebagai orang terdekat pun tidak mengetahuinya. Saya harus berulang kali menulis dan menghapus. Saya juga tidak bisa serta-merta mengungkapkan semua informasi yang saya ketahui sebagai seorang dokter. Semacam ada keengganan untuk berbagi informasi penting kepada semuanya. Walaupun begitu, ada beberapa alasan yang membuat saya bertekad untuk menulis buku ini hingga selesai. Pertama, saya tahu bahwa harga diri bisa turun kapan aja. Mempertahankan harga diri sama dengan berenang. Gaya gravitasi akan menarik kita bila kita diam di tempat. Begitu pula dengan saya. Saya tahu bahwa dalam hidup akan selalu ada sesuatu yang membuat harga diri jatuh. Bahwa saya bisa berbuat salah dan merasa lelah tak terhingga. Maka saya ingin menyusun buku panduan yang konkret tentang bagaimana mengatasi masa-masa seperti itu. Kedua, saya tahu bahwa sesekali dalam hidup keluarga atau teman-teman saya pasti akan merasakan krisis harga diri. Banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak saya. Namun, saya tidak pernah bisa melakukannya karena alasan pikiran sedang kacau. Terlalu banyak yang ingin disampaikan. Tidak ada waktu. Mereka masih kecil dan sebagainya. Lalu, ketika mengalami kecelakaan di tahun lalu, saya dilanda kekhawatiran tentang bagaimana jika hidup saya berakhir di sini. Bisa saja saya pergi tanpa sempat menyampaikan apapun kepada anak-anak saya. Maka, buku ini juga merupakan kisah harga diri untuk putri-putri saya. Mereka mungkin akan senang karena kalau disampaikan secara lisan, hanya akan terdengar seperti ceramah. Ketiga, ini adalah masalah yang ingin saya sampaikan sebagai dokter kejiwaan. Sejujurnya, saya sedikit malu mengakuinya. Tetapi, saya pernah merasa bimbang sesaat. Ketika mulai sedikit terkenal, saya akan marah jika ada orang yang diam-diam mencuri informasi berharga yang saya kemukakan. Saya ingin menyembunyikan rapat-rapat pengetahuan yang diperoleh dengan susah payah di tempat yang hanya saya yang tahu. Namun, akhirnya saya mengakui bahwa pengetahuan tidak memiliki batasan dan bukan milik siapapun. Betapa arogan dan berbahayanya pemikiran saya tersebut.
Informasi yang bermanfaat akan jauh lebih bermakna dan efektif jika dibagikan secara luas. Buku ini disusun ke dalam 7 bagian. Bagian 1 membahas tentang apa itu harga diri dan mengapa ia penting bagi kehidupan kita. Sebab tidak banyak orang yang mengetahui dengan baik tentang harga diri. Bagian 2 dan 3 membahas tentang masalah cinta, perpisahan, dan hubungan interpersonal yang biasanya muncul saat harga diri kurang. Bagian 4 dan 5 berisi tentang emosi yang berkaitan dengan harga diri. Sedangkan bagian 6 dan 7 berisi tentang metode konkret untuk menaikkan harga diri. Di akhir setiap subbab, saya memperkenalkan contoh latihan dengan judul "Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri". Dengan mengikuti ini saja, saya yakin pembaca akan merasakan pengalaman naiknya harga diri secara mengejutkan. Semoga buku ini bisa membantu secara langsung para pembaca yang bertanya, apa yang harus dilakukan untuk menaikkan harga diri. Tidak ada lagi yang saya harapkan selain para pembaca juga bisa berkesempatan menegakkan kembali harga diri dengan menemukan, menanam, dan menciptakan hidup yang baru.